Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids. Selamat hari Paskah. Hari Paskah harinya apa sih Kak Marvel? Hari apa hari adik-adik? Tahu nggak? Apa? Kelahiran. Itu Natal. Yang benar adalah hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Terus 2 hari yang lalu itu hari apa sih adik-adik? Coba yang di hari Jumat itu hari libur Kak Tasya. Karena adik-adik pasti ke sekolah. Bener sih tanggal merah kasih sekarang. Tapi yang bener itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Yang diperingati dalam Jumat Agung. Yes, betul. Siapa yang kemarin ibadah sama mama papanya? Aku juga. Aku juga. Yuk, kalau gitu kita langsung lihat aja 3 orang adik-adik yang menang di minggu ini. Yes, ini dia. Selamat untuk adik-adik yang dapat 3 poin tertinggi di minggu ini. Mantap. Sekarang kita mulai ibadahnya. Sama mungkin kita dalam doa adik-adik. Oke adik-adik, kalau gitu kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, mempunyai kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ini adalah hari kemenangan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan maka dari itu kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami punya Tuhan Yesus yang telah Engkau menangkan di atas kayu salib bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami mau ibadah, berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan dan Kau juga Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang siap untuk beribadah sama-sama kita katakan Amin. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik Beloved Kids. Sudah siap memuji dan menyembah nama Tuhan? Mari bersuka, kita generasi yang diurapi tidak akan dirusakkan. Harus semangat buat Tuhan Yesus. Oh 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 oh. Sama-sama katakan. Aku gak pernah takut, sebab Yesus selalu besertaku. Aku selalu sehat, sebab tubuh dan darah Yesus. Aku selalu jadi juara, sebab Yesus selalu urapiku. Aku selalu aman, sebab Yesus selalu menjagaku. Oh 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 oh. Mana suaranya adik-adik nih? Oh 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 oh. Kita ulang dari awal ya, sama-sama katakan. Aku gak pernah takut, sebab Yesus selalu besertaku. Aku selalu sehat. Sebab apa? Sebab tubuh dan darah Yesus. Aku selalu jadi juara, sebab Yesus selalu urapiku. Aku selalu aman, sebab Yesus selalu menjaga.
menjagaku. Tuhan Yesus selalu baik bagiku. Tunjuk kanan kirinya. Tuhan Yesus juga selalu baik bagimu. Tuhan Yesus Bapa dan sahabatku selamanya. Mari lompat adik-adik. Oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, aku dikasihi. Oh, oh, serupa gambarmu Yesus. Suara-suaranya. Yes, yes. Oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, aku dikasihi. Oh, oh, bersyukur karena kami generasi yang sama-sama. Oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, aku dikasihi. Oh, oh, serupa gambarmu Yesus. Beloved kids, yeah, yeah. Oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, aku dikasihi. Oh, oh, bersyukur karena kami generasi yang diurapi. Oh, 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 tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang Kak Siska dan Kak Tasya mau tanya, siapa di sini yang anak-anak raja? Angkat tangannya. Wah, semua pasti angkat tangan. Kalau semua anak raja, semua harus lebih semangat lagi. Kita mau menyanyi untuk Tuhan Yesus. Siap? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya Kak Tasya ya, lebih semangat lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang Kak Tasya bantuin adik-adiknya yang cowok aja. Kita mau sama-sama bilang aku anak raja. Siap ya? Yang cowok aja. Siap-siap. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Beri tepuk tangan buat teman-teman yang cowok. Sekarang giliran aku sama teman-teman yang cewek ya Kak. Oke, siap-siap ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik yang bersuka cita bisa ibadah hari ini boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu dong buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita Tuhan Yesus pilih menjadi anak-anak yang paling disayang Tuhan Yesus, anak-anak
kesukaannya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita gak perlu takut dan khawatir lagi akan hari depan, akan masa depan adik-adik. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah jamin, Tuhan Yesus sendiri yang buat masa depan adik-adik lebih indah dari pelangi. Yuk sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau pejamkan mata kita, mau lebih sungguh-sungguh lagi naikkan ucapan syukur buat Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kesukaan-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan sebagai persembahan syukur kami. Kami tahu Bapa, kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir. Sebab Tuhan sudah menjamin hari depan kami seindah pelangi. Betapa hebat dan besarnya Engkau Tuhan, pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita nyatakan. Ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu padanya. Ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Sambil angkat kedua tangan adik-adik, kita katakan. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depan. Kau mengurapiku, Kau mengurapiku, penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Panggil namanya, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku. Mari adik-adik kita lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Naikkan pujian dan ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku milik-Mu, jadi kesukaan, jadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Katakan seindah pelangi, seindah pelangi
mengurapiku, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kau segalanya. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Mari adik-adik belajar sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita belajar untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari adik-adik pejamkan mata, adik-adik angkat kedua tangan, adik-adik naikkan ucapan syukur, adik-adik sembah syukur, adik-adik di hadapan Tuhan. Mari puji dan sembah Tuhan, tinggikan sukacita kami Tuhan, penolong yang setia, segalanya seindah pelangi. Ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidup. Panggil namanya adik-adik. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Masih dalam sikap menyembah Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus untuk persiapkan setiap kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya pada hari ini. Mari adik-adik kita mau nyatakan, How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great
is our God. And always sing how great is our God. Mari adik-adik. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great, 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 how great is our God. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah memuji dan kami telah menyembah Tuhan. Kami sangat mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, agar Tuhan urapi aku, Tuhan sertai aku, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini bisa memberkati kami semua. Mampukan kami Tuhan Yesus, Roh Kudus sertai kami, lingkupi kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengar dapat memberkati dan dapat mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Kak Romi. Kak Romi senang sekali, Kak Romi sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini Kak Romi bisa melayani bersama adik-adik Beloved Kids semuanya. Nah, apa kabarnya nih adik-adik semua yang di rumah? Apa? Fantastis? Yes, yes, yes. Coba Kak Romi tanya ya sekali lagi. Adik-adik Beloved Kids yang di rumah, yang lagi nonton online service, apa kabar semuanya? Fantastis? Yes, yes, yes. Yeay, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, Alkitabnya udah dikeluarin belum? Jangan lupa Alkitabnya diambil, disiapin, terus kita akan buka. Kita akan belajar hari ini diambil dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Ayo kita buka. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Kak Romi percaya nih, adik-adik semua pasti sudah pintar untuk mencari kitab Filipi. Kita buka Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. Filipi pasalnya 3 ayat ke-10. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Adik-adik, udah gak kerasa ya kalau kita sudah masuk di bulan April. Nah, adik-adik, sepanjang bulan April kita akan membahas tentang kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Sama seperti tadi ayat yang udah kita baca sama-sama ya. Kak Romi mau ingetin, sepanjang bulan April ini kita akan membahas tentang kuasa kematian dan apa? Kebangkitan Kristus. Nah, tema kita hari ini berbicara tentang Kristus, Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Apa adik-adik? Tuhan Yesus Kristus menebus dosa kita, menebus dosa adik-adik, menebus dosa Kak Romi. Adik-adik, Kak Romi mau tanya deh, adik-adik tahu nggak apa artinya Kristus menebus dosa kita?
Coba, apa ya Kristus menebus dosa kita? Nih, Kak Romi mau kasih tahu. Adik-adik kalau mau catat boleh. Ditebus itu berarti diampuni. Jadi kita sudah diampuni, ditebus juga artinya dibenarkan dari setiap kesalahan kita. Dia ditebus juga artinya diberkati. Ya, kita semua adik-adik yang di rumah, kita ini semua diberkati Tuhan. Juga kita dibebaskan, didamaikan dengan Tuhan. Haleluya. Nih, kalau ingetin sekali lagi, ditebus artinya apa? Diampuni, dibenarkan, diberkati, dibebaskan, didamaikan dengan Allah kita di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Amin, puji Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Romi mau ajarkan ada 2 alasan kenapa Tuhan Yesus Kristus menebus dosa kita. Ada 2 alasannya. Yang pertama, ingat baik-baik ya adik-adik, supaya dosa kita semua diampuni. Yang pertama apa tadi? Supaya dosa kita, dosa Kak Romi, dosa adik-adik semua, kesalahan kita semua diampuni. Yuk kita buka Alkitab kita lagi di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26. Matius 26, ayat yang keberapa Kak Romi? Ayatnya yang ke-28. Ayo, siapa yang cepat? Mana lebih cepat, Kak Romi atau adik-adik? Wah, Kak Romi masih mencari nih. Kayaknya adik-adik di rumah udah dapat? Udah. Wah, cepat ya. Adik-adik semua, Beloved Kids, pintar semua dalam mencari firman Tuhan. Oke, Kak Romi juga udah dapat. Yuk kita baca sama-sama. Pasalnya ke-26, ayat yang ke-28. 3, 2, 1. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Aku ulangin ya. Sebab inilah darahku, kata Tuhan Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang percaya adik-adik boleh bilang amin. Amin. Adik-adik, kita ini yang tadinya berdosa, kita menjadi budak dosa. Tetapi puji Tuhan adik-adik, lewat kematian Kristus, di mana Yesus mati di mana? Di atas kayu, di kayu salib. Benar. Jadi karena kematian Kristus di atas kayu salib, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, puji Tuhan, setiap dosa-dosa kita diampuni. Wah, haleluya ya adik-adik. Ini kabar yang sangat menyenangkan. Dosa kita, dosa kita semua diampuni sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, adik-adik, kalau kita pernah nonton filmnya tentang penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib, adik-adik pasti udah nonton ya. Yesus disalib itu sangat mengerikan. Betapa menyedihkannya, betapa mengerikan. Adik-adik bayangkan, udah sangat dia menderita, Tuhan Yesus juga disiksa. Kalau adik-adik nonton filmnya, itu tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Bayangkan, tangannya yang sehat lalu dipaku sama prajurit-prajurit sampai bolong. Itu rasanya pasti sakit banget. Kakinya juga dipaku lagi, itu rasanya pasti sangat sakit sekali. Dan juga ya, adik-adik jangan lupa, bukan cuma dia dipaku, bukan saja dia disiksa, tapi ingat kan, kalau kepalanya juga diberikan mahkota duri. Itu kan kalau durinya panjang-panjang, itu kalau masuk ke kepala pasti rasanya sakit juga. Dan adik-adik jangan lupa, udah Tuhan Yesus yang baik itu tangannya dipaku, kakinya dipaku, lalu juga diberi mahkota duri. Adik-adik kalau baca di Alkitab, bahkan lambungnya juga ditusuk, ditikam pakai tombak. Itu pasti rasanya sakit sekali ya. Terus dipukuli, terus Tuhan Yesus diledekin. Nah, semuanya itu kalau
Adik-adik tanya, Kak Romi, kok Tuhan Yesus mau ya disalib? Kok Tuhan Yesus mau dipaku? Kok Tuhan Yesus mau menanggung rasa sakit? Jawabannya, karena Tuhan Yesus punya kasih yang sangat besar untuk adik-adik semua. Kasihnya Tuhan Yesus itu tidak terhingga, sangat besar. Karena kasihnya Tuhan Yesus, dia mau mati di atas kayu salib, menanggung dosa adik-adik, menanggung dosa Kak Romi. Karena kasihnya yang begitu besar. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, maka itu adik-adik, kalau dosa kita udah diampuni, kita jangan lupa untuk selalu berterima kasih. Karena dosa kita udah diampuni, adik-adik jangan pernah lupa setiap hari harus mengucap syukur. Nah, kita udah diampuni, sudah ditebus oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka tugas kita apa adik-adik? Kalau sudah ditebus, sudah dibebaskan, sudah diampuni, tugas kita apa? Tugas kita sepanjang hidup ini harus berjuang. Berjuang apa Kak Romi? Nah adik-adik, kita harus berjuang hidup di dalam kekudusan. Nah kan kita ada di gereja Tiberias. Kita tahu Opa Pariaji selalu mengajarkan agar hidup ini berjuang. Pak Opa Pariaji selalu mengajarkan untuk selalu menjaga tangan, pikiran, dan hati kita. Adik-adik, Opa Pariaji mengajarkan kita semua agar kita selalu hidup di dalam kekudusan. Amin. Amin. Kita harus suci berpikir, suci perkataan, dan juga ingat suci perbuatan. Kak Romi ulangin ya, suci berpikir, suci dalam perkataan, dan yang terakhir suci perbuatannya. Coba kita lihat sebentar 1 Petrus pasalnya yang pertama. Ayo. Ini Kak Romi lagi buka 1 Petrus. Wah, adik-adik lebih pinter nih. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. Siapa yang lebih cepat duluan? Yang sudah boleh bilang amin. Wah, udah ada yang bilang amin. Cepat juga. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya keberapa Kak Romi? 15. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Amin. Nah adik-adik, tadi yang pertama apa? Supaya dosa kita diampuni. Nah aku sekarang mau ajarin adik-adik alasan yang kedua, kenapa Yesus mau mati di atas kayu salib. Nah, yang kedua adik-adik, ingat ya, kenapa? Supaya penyakit kita disembuhkan. Amin. Kenapa? Agar supaya penyakit kita, penyakit orang tua adik-adik, penyakit adik-adik, penyakit Kak Romi, semuanya disembuhkan Tuhan. Amin. Kita buka ayatnya. Nih Alkitabnya dibuka lagi di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang keberapa Kak Romi? Pasalnya yang kedua. Sekarang pasalnya yang kedua. Tadi ya pasalnya yang pertama. Sekarang kita buka pasalnya yang kedua. Ayatnya keberapa Kak Romi? Ayatnya yang ke-24. Yuk kita buka. 2. Ayatnya ke-24. Adik-adik sudah di sana? Kalau udah di sana, coba teriak amin. Wah, udah ada yang di sana. Sudah di 24. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi adik-adik, siapapun yang sakit hari ini, kalau adik-adik hari ini rasanya nggak enak badan, adik-adik rasanya kok sakit,
Kak Romi mau beritahu kalau mungkin di rumah orang tua adik-adik lagi sakit, papa lagi sakit, mama mungkin lagi tidak enak badan. Kak Romi mau kasih kabar bahagia pada pagi hari ini. Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam kayu salib, supaya yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ingat, oleh bilur-bilurnya kita semua yang sakit, papa yang sakit, mama yang sakit, adik-adik yang sedang sakit, Kak Romi yang sedang sakit, Alkitab katakan kita sudah sembuh. Boleh katakan amin? Amin, puji Tuhan. Adik-adik, kalau lagi sakit, imani lewat kematian dan pengorbanan Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Pagi hari ini kita sudah sembuh karena Tuhan Yesus baik. Adik-adik, ingat kan, Opa Pariaji diajarkan sama Tuhan Yesus langsung. Diajarin sama Tuhan Yesus secara langsung, bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi lebih dari 7 kali tentang kuasa perjamuan kudus. Nah, jadi kalau adik-adik lagi sakit, papa mama lagi sakit, ingat, jangan pernah lupa untuk perjamuan kudus. Betul semua adik-adik. Kalau kita lagi sakit, Kak Romi ulangin, kalau kita lagi sakit, papa mama lagi sakit, jangan pernah lupa untuk langsung perjamuan kudus. Di rumah pasti semua punya perjamuan kudus. Ambil dari kulkas, keluarin. Kalau papa lagi sakit, kasih ke papa. Mama lagi sakit, kasih perjamuan kudus ke mamanya. Kakak adik lagi sakit, langsung perjamuan kudus. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik mau selalu sehat, mau diberkati Tuhan, mau terima berkat dari sorga, langsung perjamuan kudus. Kak Romi percaya hari ini juga adik-adik semua disembuhkan Tuhan. Nah, kalau kita sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus, ingat adik-adik, kalau kita udah disembuhkan sama Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus baik. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku lagi sakit, Tuhan tolong sembuhkan aku mau perjamuan kudus, aku akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, aku percaya hari ini aku disembuhkan. Adik-adik, kalau adik-adik beriman kepada Tuhan, Kak Romi percaya pasti doa adik-adik semuanya dikabulkan dari Tuhan. Kalau sudah sembuh, dikabulin dari surga, udah sembuh. Nah, Kak Romi mau pesan adik-adik, jangan pernah lupa untuk bersaksi. Nah, beritahu kepada banyak orang, beritahu kepada teman-teman adik-adik, beritahu kepada guru adik-adik, kalau tadinya aku sakit, tapi aku sudah sembuh karena perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus baik. Cerita sama teman-teman, kalau Tuhan Yesus baik. Cerita sama teman-teman, kalau kita disembuhkan melalui perjamuan kudus. Agar apa? Kenapa sih Kak Romi kita harus bersaksi? Agar apa? Agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Haleluya. Kalau percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita di Wahyu pasalnya yang ke-6. Ini yang terakhir adik-adik. Wahyu pasalnya yang ke-6. Adik-adik ini pasti tahu, karena adik-adik Beloved Kids pasti tahu ayat ini. Wahyu pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang keberapa? Ke-6. Betul. Wahyu pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Yang keras ya adik-adik. 3, 2, 1. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kalau ulangin, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Puji Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai. Ingat, kenapa Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib? Yang pertama, agar dosa-dosa kita, dosa adik-adik, dosaku, semuanya diampuni Tuhan. Amin. Dan yang kedua,
Kenapa Yesus mau mati di atas kayu salib? Yang kedua, karena agar setiap penyakit kita, penyakit orang tua kita, penyakit adik-adik sejak pagi hari ini, karena Yesus mati di atas kayu salib, kita semua disembuhkan. Bagaimana caranya? Melalui sakramen perjamuan kudus. Karena firman Tuhan berkata, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan pernah dirusakkan. Puji Tuhan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan telah selesai. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur sekarang kami mengerti Tuhan, mengapa Engkau mau mati di atas kayu salib. Karena yang pertama, sekarang kami tahu karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mau mengampuni setiap dosa-dosa kami, setiap kesalahan kami dibebaskan, kami diampuni. Kami sangat mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan yang kedua, aku mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur karena kami mengerti setiap kami pada pagi hari ini, setiap penyakit kami, anggota keluarga kami sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya umur kami panjang, kami diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berikan persembahan. Berkati tangan-tangan kami Tuhan, berkati orang tua kami, papa mama. Aku berdoa Tuhan Yesus agar papa mama semua diberkati Tuhan. Yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan, aku berdoa agar setiap persembahan yang kita berikan Tuhan balaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Gimana adik-adik? Semua pasti merasa terberkati dengan firman Tuhan yang tadi. Kakak juga begitu. Saat ini kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa minta tolong mama, papa, atau kakaknya untuk transfer ke 3 nomor rekening yang ada di sebelah sini. Jangan lupa untuk dikasih catatan persembahan sekolah minggu atau persembahan Beloved Kids. Selamat memberi adik-adik. Kau Tuhan selalu besertaku. Yang berikanku kemenangan, Kau Tuhan selalu urapiku. Engkau Tuhan yang jadikan aku lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang, Engkau lebih dari pemenang. Kita diberkati, diurapi, dikasihi. Kita lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang, Kau lebih dari pemenang. Kita diberkati, diurapi, dikasihi. Kita lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang, Kau lebih dari pemenang. Kita diberkati, diurapi, dikasihi. Kita lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang, Kau lebih dari pemenang. Kita diberkati, diurapi, dikasihi. Kita lebih dari pemenang. Oke adik-adik, saatnya kreativitas. Kak Siska mau tanya,
baca 7 ayat yang udah dikasih sama kakak-kakak Beloved Kids. Semuanya udah kan? Nah, kalau udah baca, pasti adik-adik bisa jawab pertanyaan ini. Ini dia. Nah, untuk minggu ini, adik-adik jangan lupa baca lagi 7 ayat yang akan kita kasih ya. Ini dia. Nah, kalau udah adik-adik tahu jawabannya, adik-adik bisa langsung bikin video atau tulis di kertas jawaban adik-adik menjawab setiap soal yang udah diberikan. Jangan lupa diupload di Instagram feed dan di tag ke @beloved.kids dengan hashtag #belovedkidstiberias. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Hai adik-adik. Ayo, kalau sudah dengar suara kakak, artinya apa? Ya, waktunya ayat hafalan. Masih sama ya, seperti minggu-minggu sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Bunyinya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya mengikuti seperti yang kakak katakan dari kitab Matius pasal 26 ayat 28. Bunyinya, sebab inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Masih ada lagi untuk adik-adik yang sudah bisa berbicara tetapi belum bersekolah. Adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama. Adik-adik memperkatakan firman dari apa yang papa atau mama katakan. Nah, firman yang akan diperkatakan sama seperti yang kakak contohkan dari kitab Matius pasal 26 ayat 28a. Bunyinya, sebab inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan juga memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, terus semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman. Karena apa? Akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Oke, selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik yang baik hati di rumah, ibadah kita telah selesai. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan tutup ibadah kita. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, aku percaya Tuhan bahwa firman Tuhan yang pagi hari ini Tuhan ajarkan akan tinggal dalam kehidupan kami. Kami akan selalu bersyukur Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Aku mengucap syukur bahwa setiap dosa-dosa kita diampuni, kita dibebaskan. Aku mengucap syukur bahwa setiap penyakit kita disembuhkan Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan Yesus karena umur kita panjang diberkati. Dan pada saat kami disembuhkan Tuhan, kami tidak akan pernah lupa untuk bersaksi dan bercerita tentang kebaikan Tuhan, disembuhkan melalui perjamuan kudus. Kami serahkan Tuhan Yesus setiap adik-adik semua di rumah,
Kak Romi berdoa agar adik-adik semua diberkati, studi online-nya semua berhasil. Aku berdoa adik-adik Beloved Kids semuanya pandai, semuanya diberkati, generasi chairman, generasi juara, adik-adik semua di rumah diberkati Tuhan. Adik-adik pandai, adik-adik cerdas, tidak bodoh, tidak pelupa, kemana melangkah Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala kecelakaan. Aku percaya adik-adik semua lebih dari teman-teman sekutunya. Pada suatu hari nanti aku percaya adik-adik semua dapat beasiswa, semuanya terbang ke luar negeri, sekolah yang tinggi, diberkati Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, papa mama semua di rumah. Tuhan pada saat pergi dari rumah kemana melangkah, dijauhkan dari mara bahaya, tidak akan terpapar virus corona, semua sehat, yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Aku berdoa agar papa mama juga diberkati, yang kalian kerjakan Tuhan buat berhasil, tidak gagal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa Tuhan Yesus berkati Gembala Sidang Gereja Tiberias, Opa dan Oma Pariaji bersama keluarga besar selalu sehat. Kami serahkan juga Tuhan Yesus untuk Ketua Beloved Kids, leader Beloved Kids yang terkasih, Pendeta Jeffrey Adolfani bersama keluarga. Kami berdoa Tuhan Yesus agar Tuhan pakai lebih dan lebih lagi, kemana melangkah dijauhkan dari segala mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dan pengampunan yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, dengan persekutuannya dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang percaya diberkati sama Tuhan. Adik-adik Beloved Kids, sama-sama kita katakan apa? Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan memberkati. Terima kasih buat adik-adik yang udah join ibadah hari ini. Dan jangan lupa minggu depan pasti akan ada ibadah lagi tentunya di channel YouTube Beloved Kids Tiberias. Jam berapa kata Tasya? Jam 9 pagi. Terus jangan lupa juga nih adik-adik untuk like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya. Benar. Terlebih jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Satu lagi, Instagram Beloved Kids. Oh iya, di @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati Beloved Kids. Dikasihi, kita